Kristen yang tidak mengerti Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak. Banyak. Saya sendiri juga jadi pesimis ya. Kalau seandainya dari dulu tahu ya kebenaran ini, mungkin saya lebih banyak berubah ya dibanding hari ini. Letak pesimisnya di mana sebenarnya? Letak pesimisnya sebenarnya ternyata konsep agama dan konsep kekristenan itu berbeda. Nah, nanti di sini timbul pertanyaan, apakah Kristen itu bukan agama? Kristen itu artinya jalan hidup. Kristen itu artinya seperti Yesus. Ada dua kriterianya. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan berusaha hidup sama seperti dia hidup. Nah, apa bedanya sama agama? Nah, ini sebenarnya beda banget. Kita kembali ke pertanyaan tadi deh, biar nggak terlalu melebar ya. Apakah Kristen itu bukan agama? Tentu secara sosiologis, Kristen itu agama. Jadi kalau dibilang Kristen itu agama, salah nggak? Tidak sepenuhnya salah sih. Tapi sebetulnya kalau kita memperhatikan Injil yang Tuhan Yesus ajarkan, Kristen itu bukan agama, tapi jalan hidup. Secara sosiologis itu kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Tentu Kristen secara kehidupan bermasyarakat bisa atau dapat dikatakan agama. Tapi kalau kita belajar lagi Injil ya, dan tentu tadi saya awali dengan statement yang saya alami ya. Coba dari dulu saya kebenaran ini, mungkin hari ini saya banyak berubah ya, tapi nggak apa-apa. Karena saya dikasih kesempatannya berbeda ya dengan yang teman-teman alami, berarti saya harus lebih ngotot gitu belajar. Kan kalau teman-teman dari kelas 1 ya udah dikenalin kebenaran semacam ini. Sekali lagi beda. Bedanya di mana? Nah, hari ini kita mau bahas tentang sebetulnya format ibadah dalam Kristen itu seperti apa? Format beribadah sekali lagi dalam kekristenan itu seperti apa? Nah, ini yang nanti akan menjadi pembeda yang jelas antara kekristenan dengan agama lain. Sekali lagi, Kristen bukan agama, tapi boleh juga kalau mau dikatakan sebagai agama, tapi secara sosiologis. Tapi kalau kita memperhatikan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus, ternyata kekristenan itu memiliki penekanan atau tekanan yang berbeda. Sungguh berbeda. Matius 5 ayat 20 jelas, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Petrus 1 ayat 16 bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab aku kudus, Tuhan bilang seperti itu. Matius 5 ayat 8 bilang, haruslah kamu sempurna. Ini kan berarti berbeda ya. Jelas ini berbeda. Yohanes 3 ayat 3-5 bilang, kamu harus lahir baru. Itu percakapan itu konteksnya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, seorang pemimpin, seorang pemuka agama Yahudi, seorang pemuka kita buka deh. Orang Farisi juga sih sebenarnya Nikodemus ini. Yohanes 3 coba buka. Yohanes 3 ayat 3-5. Yohanes 3 berapa tadi? Ayat 3-5. Boleh deh dari ayat 1 deh. Ayat 1-5. Oke, saya minta tolong satu orang baca boleh? Siapa? Saya, Kak. Ya, boleh. Silakan. Pelan-pelan ya, santai aja. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Di sini sebenarnya jadi pertanyaan, Nikodemus ini siapa? Orang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Terus Matius 5 ayat 20 bilang apa? Coba buka deh sekalian. Matius 5 ayat 20. Boleh sekalian dibaca Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Ulang sekali lagi pelan-pelan. Artikulasinya yang jelas dan lebih tegas bacanya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Nikodemus itu orang apa? Farisi. Seorang pemuka atau tokoh, bahkan pemimpin agama Yahudi. Ketika bertemu Yesus, Tuhan Yesus berkata dengan jelas, "Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali," Yohanes 3 ayat 3 tadi, "kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi di sini kita bisa lihat, kalau seorang Nikodemus saja, pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, Tuhan Yesus berkata kamu harus lahir baru, diperkuat dengan Matius 5 ayat 20, bahwa jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari sini aja sebenarnya udah kelihatan. Nah, yang mau ditekenin apa? Nah, kita baru masuk ke pembandingnya ya. Nah, saya mau ulang lagi nih statement saya yang berkali-kali tadi saya udah katakan. Sebenarnya banyak orang Kristen itu sedih ya. Sedihnya atau mirisnya tidak mengerti Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka masih mengenakan secara harfiah ayat-ayat perjanjian lama sebagai standar hidupnya. Ini jelas banget. Kalau orang nggak belajar Injil, pastilah kehidupan kekristenannya itu mirip model cara hidup beragama seperti agama pada umumnya. Mirip persis. Nah, ini saya agak stres ya. Kalau mau ngajar ke satu komunitas atau gereja yang mempertahankan pola kekristenan model agama, sementara yang dikatakan Tuhan Yesus, Kristen itu bukan agama tapi jalan hidup, nggak akan ketemu. Dan kalau ajaran ini udah mengakar kuat dalam diri seseorang atau dalam jati diri sebuah komunitas, kalau boleh jujur,
banyak sebetulnya orang Kristen yang pada akhirnya tidak mengalami kesempurnaan nih. Banyak orang Kristen yang tidak mencapai keselamatan. Banyak orang Kristen sekali yang tidak mencapai kesempurnaan, tidak mengalami keselamatan. Jelas sebenarnya. Jelas. Orang Kristen yang nggak belajar Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus. Persis cara menjalankan kekristenan itu seperti model agama pada umumnya. Nah, dengan menjalani kekristenan sekedar beragama, sebenarnya kita secara langsung maupun tidak langsung, kita sedang mengenakan secara harfiah ayat-ayat dalam perjanjian lama sebagai standar hidup kita. Ulang ya, dengan menjalani kekristenan sekedar beragama, ya rajin ke gereja, terus kasih perpuluhan, terus ikut kalau ada puasa ikut puasa, kayak sekarang kan Rabu Abu ya. Atau bahkan ikut terlibat dalam kegiatan pelayanan, merasa sudah menjalani hidup kekristenannya dengan benar. Padahal itu hanya pola keberagamaan yang kosong. Yang kosong ya. Agama itu cuma cocok untuk perjanjian lama. Saya ulang, konsep beragama itu hanya cocok untuk umat perjanjian lama. Kalau ini dibawa sampai kepada umat perjanjian baru lalu dikenakan sebagai model atau cara hidup kekristenan sekarang, sebetulnya ini meleset. Ini meleset. Ini yang disebut tadi mengenakan secara harfiah ayat-ayat perjanjian lama sebagai standar hidupnya. Mereka menganggap bahwa standar hidup umat perjanjian lama yaitu bangsa Israel bisa dikenakan oleh umat perjanjian baru, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini akan berpengaruh pada cara beribadahnya sebetulnya. Ini akan berpengaruh terhadap format ibadahnya. Format ibadah Kristen emang apa, Kak? Yohanes 4:24 ya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah Ia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran apa? Nanti kita bahas. Oke. Kalau ada yang mau tanya ya, nggak apa-apa. Nah, di banyak Kak, gereja. tadi Kisha mau nanya. Ya, silakan. Yang tadi kan apa Yohanes 3 ayat 5-nya tuh Kak. Ya. Apa sebelum kamu apa sih bentar baca dulu. Yohanes. Buka aja lagi coba kalau bingung. Yang ini. Ia tidak aku berkata kepadamu sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh tuh air tuh maksudnya pembaptis gitu. Iya. Air di situ menunjuk pembaptisan. Air dan roh. Roh di situ menunjuk pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Oke. Jadi Kak. air ya sama-sama. Air di situ menunjuk pembaptisan. Pembaptisan itu artinya apa? Komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk hidup baru. Jikalau seorang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki kehidupan yang baru, gimana bisa dia dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air dan roh ini nggak bisa dipisah, nggak bisa satu-satu. Celakanya banyak orang yang udah dibaptis terus ngerasa dirinya lahir baru. Wah, ini celaka. Padahal ini pekerjaan Roh Kudus dan tentunya melalui respon manusia lewat tadi memberi diri untuk komitmen memiliki hidup yang baru. Jadi Roh Kudus ini yang mengerami supaya telur itu pecah. Kita itu lahir baru ya. Supaya lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 dan 5 sebetulnya sama. Waktu itu kita pernah bahas deh kalau nggak salah. Dan nggak mungkin hari ini saya bahas lagi karena panjang banget itu kalau dibahas lagi.
Tapi nanti kapan-kapan kalau mau bahas lagi nggak apa-apa. Nanti teman-teman perhatiin deh, Yohanes 3 ayat yang ketiga dan 5 itu sebetulnya sama. Bicara hal yang sama. Tapi diulang sama Tuhan Yesus pakai bahasa yang berbeda. Nanti perhatiin deh. Ayat yang ketiga sama yang 5 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Di banyak gereja diajarkan pengajaran yang berlandaskan ayat-ayat perjanjian lama yang dikenakan untuk umat perjanjian baru tanpa mengerti konteks dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya, pola atau cara ibadah perjanjian lama dikemas dalam liturgi model baru, tetapi esensinya tetap sama, intinya tetap sama, yaitu pola keberagamaan Israel kuno. Padahal Kristen itu tadi ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada saatnya orang tidak menyembah di Yerusalem dan di atas Gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nanti juga dibahas, tenang. Jadi kalau bingung dengan statement barusan, nanti kita bahas. Kalau cukup ya, kalau nggak cukup ya dibagi jadi part 2. Nah, misalnya contoh apa tuh Kak? Contoh pola ibadah perjanjian lama yang dikemas dalam liturgi model baru. Tapi esensinya tetap sama. Tadi apa? Pola keberagaman Israel kuno. Hal ini misalnya tampak dengan anggapan bahwa Tuhan menyukai nyanyian-nyanyian yang diiringi musik. Kalau begitu musik harus selengkap mungkin. Tuhan dianggap disukakan dengan tarian, tepuk tangan, bunyi gambus, dan rebana serta sorak-sorai. Karena itu dalam ibadah itu semua harus ada. Di dalam liturgi tersebut mereka merasa sudah menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Padahal konsep perjanjian baru yang diajarkan Tuhan Yesus menyembah Allah bukanlah demikian. Ada perbedaan jelas, bisa didapetin nggak? Udah bisa ketangkap belum? Perbedaannya jelas di mana? Kalau perjanjian lama itu apa, perjanjian baru itu apa? Perbedaan jelasnya di penekanannya di mana tuh? Oke, saya jawab aja deh biar cepet deh. Perjanjian lama itu penekanannya pada aspek lahiriah yang kelihatan. Maka tadi dikatakan Tuhan dianggap disukakan dengan nyanyi-nyanyian, tarian-tarian, bunyi gambus, sorak-sorai, bahkan alat musik harus selengkap mungkin. Itu namanya penekanan pada aspek lahiriah ya, yang kelihatan. Sementara kekristenan itu seharusnya penekanan itu bukan hanya lahiriah, tapi aspek batiniah. Nah, ini yang penting. Emang perjanjian lama penekanan bukan aspek batiniah. Perjanjian lama itu kan melakukan yang tertulis ya, hukum dan peraturan yang tertulis. Jelas tekanannya adalah perilaku yang kelihatan. Tapi kalau kekristenan yang dibidik itu sampai sini. Sampai batin ya. Nah, jadi kalau dibilang menyembah Allah dalam roh artinya apa? Kan kalau dibilang manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar di situ apa? Segambaran dengan Allah maksudnya apa? Segambaran dengan Allah maksudnya punya unsur-unsur yang sama seperti yang terdapat pada diri Allah, yaitu apa? Unsur batiniah, atau unsur rohaniah, atau unsur metafisik. Sama aja, metafisik artinya nggak kelihatan. Maksudnya apa? Unsur yang nggak kelihatan. Jadi kalau dibilang penekanan pada aspek batinnya berarti sesuatu yang tidak kelihatan. Apa tuh yang nggak kelihatan? Sikap hati. Menyembah Allah dalam roh artinya dengan sikap hati yang benar. Dengan kebenaran, roh dan kebenaran. Kebenaran artinya dengan pengertian dan pemahaman yang benar akan Dia. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah dengan sikap hati
dan pengertian yang benar akan dia. Berarti nggak boleh dong Kak, kita mengekspresikan lewat tari-tarian. Sangat boleh. Tapi esensinya bukan itu. Saya kemarin di doa pagi kasih sebuah ilustrasi menarik ya. Bahwa sebenarnya kekristenan itu kehilangan jati dirinya, kehilangan esensinya. Mengaburkan hal yang penting. Ceritanya tentang seorang raja yang punya permaisuri. Ya, abis ini ya. Seorang raja punya permaisuri cantik, terus permaisuri cantiknya itu meninggal. Maka dibangunlah makam yang amat megah dan indah untuk permaisurinya yang meninggal karena sakit. Ini singkat ya, saya ceritain singkat. Bertahun-tahun lamanya si raja ini membangun makam untuk si sang permaisuri ini. Bayangkan. Oke, kayaknya agak lebay bertahun-tahun nih, saya lupa. Berbulan-bulan deh. Bisa sih setahunan. Berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bisa deh. Saya lupa dicerita detailnya gimana. Intinya si tukang yang bangun makam permaisuri ini ngelihat ada peti yang kusam, kotor, berdebu udah lama di dekat makam yang sedang dibangun itu. Dikiranya itu sesuatu yang nggak penting. Akhirnya peti itu disingkirkan karena mengganggu pembangunan makam yang megah itu. Sampai pada ketika peresmian makam itu sekaligus acara pemakaman permaisuri raja tersebut, banyak orang bertanya-tanya di mana jenazah si permaisuri raja tadi. Ternyata yang dibuang tadi itu kotak berisi jenazah permaisuri itu. Jadi udah bangun makam megah, luas, gede. Tapi sebenarnya kan esensinya kan si permaisuri ini kan, yang mau dikuburkan ini kan. Tapi malah dibuang gara-gara dikira itu bukan sesuatu yang penting. Sama dalam kekristenan juga. Dari kisah ini sebenarnya yang mau diangkat adalah banyak orang Kristen tuh yang nggak ngerti Injil. Mereka lebih sibuk menyukakan Tuhan dengan tarian-tarian, dengan liturgi, dengan musik selengkap mungkin. Itu kan penekanan aspek lahiriah ya. Tapi nggak pernah memperhatikan ini batinnya, sikap hatinya. Nah ini sebetulnya keliru ya. Udah Kehilangan sesuatu yang penting. Yes. Itu si Ren nanya Kak di chat. Ya, tadi saya bilang, abis ini saya jawab. Nih, sekarang saya mau jawab. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah dengan sikap hati. Roh tadi kan sesuatu yang nggak kelihatan ya. Aspek batiniah, aspek rohani ya, metafisik yang nggak kelihatan. Artinya menyembah dengan sikap hati. Dan kebenaran tadi apa? Kebenaran di situ artinya menyembah dengan pengertian dan pemahaman yang benar akan dia. Kalau digabung artinya menyembah dengan sikap hati dan pengertian atau pemahaman yang benar akan dia. Itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kejawab nggak nih? Jawab? Oke. Nah, harus dimengerti bahwa yang disukain Tuhan itu bukan penampilan lahiriahnya, melainkan isi perjalanan hidup seseorang setiap hari. Jadi sebetulnya menyembah atau ibadah itu ekspresi dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ke gereja, angkat tangan, nyanyi, nangis-nangis, tapi kehidupan sehari-hari kita nihil ya, kosong ya. Tidak menghidupi kebenaran Injil atau tidak menghidupi cara hidup Yesus, sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri sekaligus menipu Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Karena buat apa semua itu kita mengangkat tangan, nangis, tapi kehidupan sehari-hari kita tuh nggak benar, nggak beres. Buat apa? Sekali lagi menyembah itu ekspresi. Ketika kita mengangkat tangan, ketika kita menangis, berlutut, bersujud, atau tiarap. Tiarap nggak salah ya, itu dalam Yahudi dinamakan sagat. Tiarap. Yang penting itu isinya. Isinya apa? Kehidupan sehari-harinya seperti apa?
Jadi bukan penampilan lahiriahnya, melainkan isi perjalanan hidup seseorang setiap hari. Sikap dan penampilan lahiriah berupa nyanyian, tarian, sorak-sorai, tepuk tangan, dan sejenisnya bukanlah hal yang utama. Seperti tadi pembangunan makam permaisuri ya. Setiap rajanya datang lihat pembangunan ini kayaknya ada yang kurang, coba direvisi. Udah dibangun megah dengan berbagai aksesorisnya, tapi jenazahnya malah dibuang. Ini keliru ya. Miris sih, miris. Tentu hal ini bukan berarti liturgi atau kebaktian semacam itu harus dibuang. Tentu bukan berarti kita nggak boleh nyanyi, kita nggak boleh menghiasi dengan tari-tarian atau bersorak-sorai atau tepuk tangan dan sejenisnya. Bukan berarti itu harus dibuang, enggak. Liturgi atau kebaktian harus dilakukan berlandaskan pengertian terhadap kebenaran Tuhan. Nah ini. Liturgi atau kebaktian harus dilakukan berlandaskan pengertian terhadap kebenaran Tuhan. Liturgi haruslah merupakan ekspresi dari kenyataan yang dialami umat dalam hidupnya setiap hari. Nah, kesalahpahaman orang Kristen mengakibatkan banyak dari mereka yang tidak mengalami standar hidup perjanjian baru, yang semestinya sudah harus keluar dari pola atau cara keberagaman agama Yahudi. Dulu saya begitu. Ya, berbuat baik ke orang, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi saya nggak persoalkan soal belajar firman. Saya hanya menjalani kehidupan keberagaman saya yang saya anggap baik. Tapi ternyata ini bukan standar hidup perjanjian baru. Kalaupun belajar tapi masih mengenakan pola beribadah perjanjian lama ya sama aja. Sama aja. Tadi ya, bukan berarti itu harus dibuang. Bukan berarti nggak boleh dengan nyanyian tarian. Tapi harus berlandaskan pengertian yang benar terhadap kebenaran Tuhan. Dan ini harus merupakan ekspresi dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengangkat tangan, ya itu ekspresi dari kita mencintai Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau ada yang doa sampai nangis-nangis atau menyembah nangis-nangis, kemungkinannya dua sih. Antara itu ekspresi dari kehidupannya sehari-hari, atau dia nggak ngerti sebenarnya dia lagi ngapain. Kebawa sama musiknya ya, itu sangat mungkin terjadi. Kebawa sama musiknya terus seolah-olah kayak bahasa roh. Padahal mah itu emosi yang emosi yang bermain atau bergejolak karena suasana musik gereja. Sekali lagi, kesalahpahaman ini mengakibatkan banyak orang Kristen tidak mengalami standar hidup umat perjanjian baru yang semestinya harus sudah keluar dari pola keberagaman agama Yahudi. Umat perjanjian baru harus menyelenggarakan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Umat perjanjian baru harus menyelenggarakan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dalam kekristenan yang penting adalah bagaimana seseorang mengisi hari hidupnya sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Dalam kekristenan, sekali lagi yang penting adalah bagaimana seseorang mengisi hari hidupnya sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Artinya mempersembahkan segenap hidup. Tubuh itu berarti segenap hidup. Baik kamu makan, baik kamu minum, melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Nah, ini sebetulnya yang jadi abstrak kalau orang itu nggak belajar firman ya. Maksudnya apa sih mempersembahkan hidup itu? Karena kita juga sudah terlalu lama ya memiliki konsep beribadah format perjanjian lama. Nah, melakukan untuk kemuliaan Tuhan maksudnya gimana? Untuk kemuliaan Tuhan artinya menyenangkan hatinya nggak? Menyenangkan hatinya nggak? Sesuai dengan kehendaknya nggak? Itu ini maksud untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya nggak? Menyenangkan hatinya nggak? Format ibadah Kristen yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus sebagai pembanding dengan kebenaran agama. Nah, ini dia. Format ibadah Kristen yang dikemukakan atau dijelaskan oleh Tuhan Yesus sebagai pembanding dengan agama adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, untuk memahami maksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebenarnya tadi udah kita bahas sih, tapi nggak apa-apa. Terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan menyembah itu. Dalam teks asli Alkitab, Perjanjian Lama dapat ditemukan dua kata utama terkait dengan menyembah. Jadi sekali lagi dalam teks asli Alkitab Perjanjian Lama dapat ditemukan dua kata utama terkait dengan menyembah. Yang pertama syaka. Syaka. Tulisannya S-H-A-K-A. Syaka. Syakha. S-H-A-K-H-A. Syakha. Yang berarti berlutut atau berbaring. Dapat juga diterjemahkan bersujud dengan kepala menyentuh tanah di antara dua lutut. Jadi kayak orang sholat. Syakha itu kayak orang sholat. Nah, ini sebenarnya konsepnya agama Yahudi ya. Kalau agama Muslim 5 waktu, agama Yahudi 7 waktu. Kalau Kristen seminggu sekali, Kak. Nah, ini yang namanya salah konsep ya. Kristen itu, konsep beribadah orang Kristen tuh 24 jam sebetulnya. Liturgi orang Kristen tuh 24 jam. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Jadi bukan 5 waktu, bukan 7 waktu. Tapi segenap waktu. Orang yang memberi hidupnya adalah orang yang memberikan waktunya. Orang yang memberikan waktunya adalah orang yang memberikan hidupnya. Jadi sebenarnya Kristen itu segenap hidup. Tadi ya penekanannya pada kehidupan sehari-hari. Terus kenapa kita hari Minggu, Kak? Ya, itu kan bareng-barengnya ya. Ada bareng-bareng, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kalau di 180 mah setiap hari ya gile. Senin sampai Minggu libas. Nah, ini sebenarnya yang benar. Yang benar tuh ya begini. Gereja yang berkomunitas. Ini gereja yang ideal. Saya nggak terlalu percaya gitu mega church. Bener yang Kais bilang ya. Mega church itu nggak efektif ngerubah orang. Yang efektif ngerubah orang tuh ya gereja yang berkomunitas. Terus kata kedua, sagat. Sagat artinya tidak jauh berbeda dengan syakha. Syagat lebih menekankan sikap tubuh, yaitu menyembah dengan berbaring tiarap di tanah dengan wajah mencium tanah. Hal ini menunjukkan sikap hormat sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Tahu planking nggak? Planking tahu nggak? Sagat itu kayak planking. Tahu planking nggak sih? Tahu ya? Planking itu tiarap. Nah itu sagat.
Sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh punya sikap tubuh seperti ini, atau bersujud tiarap, bukan berarti nggak boleh. Tapi penekanannya bukan sikap tubuh ya, tapi sikap hati tadi. Oke, kita lanjut minggu depan deh. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Jadi saya nggak mau terlalu buru-buru juga bahasnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau perjanjian baru apa, Kak? Kalau perjanjian lama kan syakha dan sagat. Kalau perjanjian baru tuh padanan kata yang sama dengan kata menyembah dalam perjanjian lama tuh proskuneo. Proskuneo tuh artinya memberi nilai tinggi. Nanti next kita bahas deh. Berarti 2 minggu lagi ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini?